Assalamualaikum semuanya. Kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2015 di Rochester, New York. Nama orang yang akan kita bahas adalah Nico Collias, atau yang biasa dipanggil Nick, yang berasal dari pinggiran kota Chicago. Nick berkuliah di University of Rochester. Nick hobi banget main football dan impiannya untuk masuk ke tim football di perguruan tinggi akhirnya jadi kenyataan. Nick masuk di tim football divisi 3. Selain itu, Nick juga seorang pianis jago. Nick ngejalanin kehidupannya dengan santai dan baik-baik aja sampai pada tanggal 4 Desember 2015, teman Nick yang bernama Ani Okike Ewo atau yang biasa dipanggil Ani tiba-tiba bicara ke Nick kayak gini. "Hey Nick, aku punya temen nih, 2 cewek yang mau jalan-jalan." Lalu Nick jawab, "Oke, coba deh kamu ajak mereka datang ke apartemenku, lalu kita bisa having fun di sana." Setelah sepakat tuh, Ani fotoin Nick pakai HP-nya untuk dikirim ke dua temen ceweknya. Ketika Ani ngirim foto Nick, kedua cewek itu langsung mau. Mungkin karena Nick ini punya badan atletis yang bikin mereka tergoda. Dua perempuan itu langsung pergi ke apartemen Nick. Begitu juga Nick dan Ani menyambut dua perempuan itu. Tapi pas sampai, dua perempuan itu nggak mau masuk ke dalam apartemen Nick. Padahal mereka udah setuju untuk having fun di apartemen Nick. Nick nggak tahu juga alasan dua cewek ini kenapa, yang jelas rencana berubah. Tiba-tiba dua perempuan itu minta Nick dan Ani nongkrong di tempat mereka aja. Saat itu dua perempuan itu bawa mobil yang bagus, mahal. Jadi Nick dan Ani nggak mikir macam-macam. Semuanya kelihatan baik-baik aja, sehingga Nick dan Ani ini masuk ke dalam mobil. Mereka pergi ke tempat yang mereka rencanain. Gak berselang lama, mereka berempat tiba di sebuah rumah 22 Half Street. Saat itu, Nick memperhatikan kalau lingkungan itu kayak nggak begitu baik atau nggak nyaman. Di luar rumah tampak gelap banget, tapi di dalam rumah ada lampu nyala. Dua perempuan itu menyuruh Nick dan Ani masuk. Mereka pun masuk lalu duduk di ruang tamu. Disinilah awal mula hal mengerikan layaknya di neraka terjadi, dimana saat itu lampu di ruang tamu tiba-tiba langsung mati. Lalu ada sekitar 5-10 orang bertopeng keluar sambil teriak nggak jelas. Mereka bawa senjata kayak tongkat, pisau, gergaji mesin, dan senpi. Nick yang kaget langsung berdiri dari sofa dan berusaha kabur dengan lari ke pintu samping. Tapi sebelum sampai ke pintu, kira-kira baru setengah ruangan, satu di antara pria bertopeng itu menembakkan satu peluru ke kaki Nick. Nick jatuh ke lantai, tapi meskipun udah ketembak, Nick tetap berusaha. Nick berguling-guling sampai ke pintu samping untuk minta bantuan. Setelah sampai di pintu, ada dua perempuan yang menahan pintu ini dari luar supaya Nick ini nggak bisa kabur. Tapi ya, dua perempuan yang menahan pintu itu bukanlah yang dua perempuan yang ngajak Nick dan Ani ke rumah itu. Beda lagi. Nick nggak bisa ngelakuin apapun karena dia juga menahan rasa sakit di kakinya yang terus ngeluarin darah. Lalu tiba-tiba seorang pria bertopeng mendekati Nick. Lalu mereka semua pria bertopeng itu teriak, "Jangan lawan kami, jangan coba-coba melarikan diri." Lalu pria yang mendekati Nick itu mengayunkan tongkat ke kepala Nick sampai sekali lagi Nick jatuh ke lantai dan pingsan. Sementara Ani yang dari awal ketakutan dan hanya diam aja di sofa nggak mencoba kabur. Nick dan Ani diikat tangan dan kakinya oleh para pria bertopeng itu. Lalu mereka menyeret Ani dan Nick ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian Nick ini sadar dari pingsannya, tapi dia masih ngerasain sakit. Setelah itu, pria yang menyakiti Nick datang dengan bawa gunting rumput dan pipa. Gak hanya itu, karena ngerasa gak puas, pria itu ngambil bola lampu neon dan memukulkannya ke kepala Nick. Tapi ajaibnya, Nick masih tetap bertahan. Semua hal yang mereka lakuin pada Nick dan Ani direkam oleh kelompok pria bertopeng itu. Mereka ketawa dan nikmatin pemandangan yang mengerikan itu. Saat itu, hanya Nick yang disakiti oleh mereka, sementara Ani enggak. Ani hanya diikat dan diancam aja. Setelah beberapa jam, para pria bertopeng itu pergi keluar. Tapi Nick kondisinya buruk, dia butuh pertolongan medis. Kebesokan paginya, pria-pria bertopeng kembali lagi. Kali ini mereka kelihatan terorganisir. Mereka punya nama panggilan sendiri-sendiri dan punya peran masing-masing untuk nyakitin Nick dan Ani. Para pria itu ngambil dompet yang berisikan ATM, kunci, dan HP Nick. Lalu mereka mindahin Ani ke kamar tidur, sementara Nick ini dibawa ke kamar mandi. Pria-pria itu mengangkat Nick dan memasukkannya ke bak mandi yang berisikan air untuk membersihkan darah dari tubuh Nick. Air di bak itu langsung berubah jadi merah. Di situ juga Nick sadar kalau ternyata para pria bertopeng itu udah menembak Nick ini 2 kali. Satu di kaki kiri dan satu di kaki kanan. Nick saat itu ngerasa sedih.
Nick ini tiba-tiba ingat sama orang tuanya. Nick udah yakin kalau hari itu adalah hari terakhir dia hidup. Pasti para pria bertopeng itu akan membunuhnya. Saat Nick udah dibersihkan darahnya, pria-pria itu menyeret Nick ke kamar tidur bersama dengan Annie. Di kamar itu, mereka nodongin senjata pada Nick sambil menyuruh Nick menelpon semua pihak bank atau ngelakuin apapun yang Nick bisa supaya mereka bisa ngambil uang dari rekening Nick. Di sisi lain, tim football Nick curiga ada yang gak beres sama Nick dan Annie. Selain itu, keluarga Nick dan Annie juga nggak dapat kabar dari mereka, sehingga keluarga mereka menghubungi Departemen Universitas Rochester. Tapi karena udah dicari dan nggak ketemu, pihak universitas ngelaporin Annie dan Nick sebagai orang hilang ke polisi. Ketika polisi mulai menyatukan semua cerita ini, polisi menyadari kalau ada sesuatu yang nggak benar. Pertama, HP Nick dan Annie dimatiin. Padahal, Nick dan Annie diketahui produktif di media sosial, terlebih Facebook. Mereka selalu memposting apapun yang mereka lakuin atau di mana mereka berada. Tapi mereka berhenti memposting apapun di Jumat malam atau di malam ketika mereka menghilang. Polisi lalu mengecek akun Facebook Nick dan Annie. Lalu polisi menemukan chat antara Annie dan dua orang wanita. Itu jadi petunjuk yang sangat penting. Polisi ngelacak dua wanita yang Nick dan Annie temui malam itu, dan terungkap bahwa dua wanita itu adalah Samantha Hughes dan Leah Gigliotti. Polisi langsung menghubungi keduanya, tapi baik Samantha dan Leah sama-sama menghindari polisi dengan mengatakan kalau mereka lagi sibuk kerja, jadi nggak bisa ngelayanin polisi yang mau nanya. Tapi polisi pastinya nggak menyerah, mereka terus menghubungi Samantha dan Leah. Mungkin karena capek dihubungin polisi terus, keluarlah pengakuan yang mengerikan, di mana salah satu dari dua wanita itu mengatakan ke polisi, "Jangan khawatir, mereka nggak terluka." Apa maksudnya? Padahal polisi ini cuma mau nanya di mana Nick dan Annie, apakah mereka tahu bener nggak kalian bareng mereka malam itu. Tapi mereka malah menjawab, "Jangan khawatir." Tentu aja itu mencurigakan. Polisi langsung yakin kalau ini penculikan. Polisi terus ngelakuin investigasi lewat CCTV yang mereka lewati, sampai akhirnya polisi berhasil dapetin alamat rumah tempat Annie dan Nick diculik. Tapi polisi nggak langsung menyergap rumah itu. Polisi bikin penyamaran untuk memantau lokasi. Kalau dirasa udah cukup aman, barulah penyelamatan Sandra dilakukan. Hari itu hari Minggu, segalanya udah mencapai puncaknya. Di mana pagi itu, para pria bertopeng masuk untuk menemui Nick dan Annie sambil marah-marah. Mereka bilang kalau Nick udah bohong, karena kartu ATM Nick nggak berfungsi lagi, jadinya mereka nggak bisa mengambil uang dari ATM-nya. Mereka terus marah-marah kepada Nick dan mengatakan bahwa mereka akan membunuh Nick dan Annie. Saat itu, kelompok pria bertopeng itu nyalain musik kenceng-kenceng supaya orang-orang di luar yang mungkin lewat atau tetangga nggak bisa dengar suara mereka. Pria bertopeng itu mulai menembakkan peluru kemana-mana di dalam kamar itu. Mereka juga nodongin senpi itu ke tenggorokan Nick. Nick yang ketakutan memegang kencang tangan Annie. Nick udah putus asa. Dia ngerasa kalau mereka akan menembaknya dan hidup Nick akan berakhir di situ. Hari itu hari Minggu dan jam udah nunjukin jam 9 malam. Jadi hampir 40 jam mereka ini udah diculik. Tubuh Nick dalam kondisi yang sangat buruk. Nick pesimis. Nick yakin mereka nggak bisa ditemukan dan selamat. Tapi yang nggak diketahui Nick, saat itu bala bantuan sedang dalam perjalanan. Petugas SWAT pun tiba di lokasi, yaitu 22 Half Street. Tim SWAT awalnya ragu apakah mereka berada di tempat yang tepat karena setibanya di sana rumah itu sunyi banget. Lalu satu pria keluar dari rumah dan ngeliat tim SWAT bersenjata lengkap. Dengan cepat pria itu berlari ke dalam rumah dan menutup pintu. Pria itu ngasih tahu teman-temannya kalau mereka sedang dikepung. Kelompok bertopeng itu panik. Mereka ngelepasin topeng mereka dan itu pertama kalinya Nick ngeliat wajah-wajah penculiknya. Mereka juga dengan cepat ngelepasin ikatan Nick dan Annie. Sementara di luar rumah, tim SWAT memasang bahan peledak di pintu masuk. Saat tim SWAT berhasil masuk, mereka ngeliat dua penculik di ruang tamu. Dua pria itu langsung ditangkap. Tim SWAT masuk ke dalam kamar dan menemukan Nick dan Annie yang duduk di lantai dengan sisa-sisa selotip di sekitar pergelangan kaki dan tangannya. Para pelaku lain melarikan diri. Nick dan Annie dievakuasi dengan ambulans ke rumah sakit. Akhirnya, setelah 40 jam di neraka, Nick harus dirawat secara intensif selama 25 hari di rumah sakit. Di sisi lain, dari kedua tersangka yang ditangkap di awal, polisi menemukan rekaman di HP mereka yang memperlihatkan gimana kelompok itu mengancam Annie yang lagi terbaring di kasur dengan gunting rumput, dan rekaman Nick yang meringkuk kesakitan saat para pria bertopeng itu meneriakinya dan menekan kakinya yang terluka. Menurut polisi, pria bertopeng itu akan menguras semua uang
uang di rekening bank karena diketahui Nick punya uang yang cukup banyak di rekeningnya. Tapi mereka nggak bisa mengakses dana di akhir pekan atau hari libur. Jadi rencananya mereka akan menunggu sampai jam 8 pagi di hari Senin. Setelah mereka bisa mengakses akun bank milik Nick, mereka akan mengambil semua uang di rekeningnya, lalu setelah itu mereka akan membunuh Nick dan Annie. Tapi syukurlah polisi datang tepat waktu. Polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku lain. Sampai sebulan kemudian, polisi berhasil menangkap semua pelaku yang menculik dan menyiksa Nick dan Annie. Total ada 8 orang yang ditangkap, yaitu 4 pria dan 4 wanita. Dari 8 tersangka, 5 tersangka menerima hukuman 13-35 tahun penjara. Sementara 3 pelaku lainnya divonis 7 hingga 15 tahun penjara. Hukuman mereka ini dijatuhkan sesuai dengan peran mereka masing-masing. Sementara si kepala geng atau otak di balik penculikan itu dijatuhi hukuman 155 tahun hukuman penjara. Waduh, nggak keluar lagi tuh dari penjara. Hukuman selama itu bisa dia dapatkan karena 31 dakwaan, termasuk penyerangan geng dan perampokan, kasus yang berbeda. Selain itu, Nick juga mengajukan tuntutan sebesar 10 juta dolar atau sekitar 140 miliar saat itu kepada para pelaku. Dan sejak saat itu, Nick udah nggak mau berteman lagi dengan Annie. Karena Nick ngerasa kalau Annie punya hubungan dengan para penculiknya. Karena memang Annie ini nggak dilukai sama sekali. Tapi nggak ada bukti yang diajukan di persidangan kalau Annie ini terlibat dalam penculikan itu. Dengan semua yang telah dia lalui, Nick berhasil lulus kuliah 1 semester lebih awal. Nick sekarang bekerja di perusahaan jasa keuangan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah menurut kalian Annie juga terlibat dalam penculikan tersebut atau hal lainnya? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.